Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, dimulai dari bongkar-bongkar dulu sayuran ya teman-teman, dan juga ubi ini tuh dikasih sama bibi yang kemarin datang ke rumah pas beliau itu mau berziarah ke makom suaminya ya teman-teman. Nah ini tuh saya dikasih buncis sama ubi ya, dan ini tuh saya mau alihkan dulu ke wadah biar nggak berantakan, dan untuk kreseknya bisa saya buang ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih banyak nih untuk teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport saya dengan cara subscribe, like, dan juga komen-komen positif. Yang sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Oke, untuk mengalihkan sayuran dan juga ubinya sudah selesai. Di sini saya mau lanjut untuk cuci piring ya teman-teman. Seperti biasa cucian piring itu kalau sorenya nggak nyuci ya seperti ini, paginya itu berantakan banget, penuh banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat aja ya teman-teman. Yang penting semuanya itu selesai. Oh ya teman-teman, kemarin tuh ada yang tanya lagi, katanya Bun bagi tips dong untuk di video pakai musik tapi nggak kena hak cipta. Nah teman-teman, saya itu download musiknya sekarang mah dari YouTube Studio yang ada di Google Chrome-nya ya teman-teman. Nah di situ tuh ada di pinggirannya kayak ada icon musik gitu. Nah teman-teman bisa klik di sana. Di situ banyak banget musik-musik dan itu bisa di-download secara gratis. Dan insya Allah nggak akan hak cipta ya teman-teman. Dan ini saya pula belajar dari YouTube lagi ya. Saya itu searching agar musik saya itu nggak kena hak cipta, karena beberapa video saya juga kena hak cipta ya teman-teman, karena menggunakan musik dari aplikasi yang saya gunakan. Jadi untuk saat ini mah saya itu download aja musik dari YouTube Studio yang ada di Google Chrome, dan mudah-mudahan gak kena hak cipta lagi ya teman-teman, karena sayang banget kalau video kita itu apalagi viewersnya yang sudah banyak gak dimonetisasi ya teman-teman. Jadi pendapatan kita itu berkurang ya. Saya juga punya nih beberapa video yang masih saya harus selesaikan teman-teman, dan di sini tuh belum kelar sama sekali. Dan kemarin tuh pernah dicoba ya untuk diselesaikan tapi belum bisa. Mudah-mudahan sekarang bisa ya teman-teman, dan insya Allah nanti saya akan coba lagi. Nah itu saja sih tips dari saya. Teman-teman bisa searching di YouTube lagi untuk belajar ya teman-teman, karena saya juga masih perlu belajar, banyak belajar lagi. Dan di sini tuh jangan bosan-bosan untuk belajar ya teman-teman, karena pengetahuan itu nggak datang dengan sendirinya, tapi kita itu harus mencari gitu ya teman-teman, agar kita itu tahu bagaimana dan kita itu paham ya. Apalagi saya juga masih konten kreator baru ya teman-teman. Saya juga memerlukan banyak pelajaran yang harus saya butuhkan, harus saya pelajari gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar. Nah jadi teman-teman semuanya nih yang mau ngonten, pokoknya semangat. Semoga sukses, kita sukses sama-sama ya. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan gitu. Mudah-mudahan kita itu tetap konsisten dan juga dikasih kesehatan dan juga semangat yang pastinya untuk selalu berkreasi. Pas pertama kena hak cipta saya juga lumayan panik ya teman-teman, tapi sebelum itu saya searching juga di YouTube, katanya jangan panik kalau kena hak cipta. Di situ tuh bisa dibisukan lagunya ya teman-teman. Nah di situ tuh banyak pilihan banget. Ada yang dibisukan lagu, ada yang disengketakan gitu ya. Nah saya lebih baik pilih bisukan lagu aja. Dan di situ ada beberapa pilihan yang bisa dibisukan untuk yang kena hak ciptanya, ataupun ada beberapa pilihan untuk menitnya teman-teman. Nah situ tuh jangan pilih semuanya ya, kalau pilih semuanya mah nanti diam semua gitu kan. Nah kalau kita pilih beberapa pilihan gitu, atau satu pilihan aja nih menitnya gitu, teman-teman mau yang mana. Nah kalau belum bisa pilih lagi yang lain. Mungkin itu saja sih tips dari saya, dan insya Allah itu tuh berhasil ya teman-teman. Dan video kita itu nggak perlu dihapus, dan setelah dibisukan lagunya
yang kena hak cipta itu tuh insya Allah videonya bisa dimonetisasi lagi. Dan saya juga baru kemarin nih punya video yang nggak dimonetisasi karena hak cipta dan lagi diurus-urus ya teman-teman. Dan untuk beberapa hari itu masih belum bisa, mungkin menitnya entah yang salah atau gimana ya. Insya Allah saya mau coba lagi karena viewersnya juga sudah lumayan banyak. Jadi sayang banget kan ya teman-teman kalau beberapa video nggak dimonet gitu kan. Jadi pendapatan kita itu berkurang, udah kecil berkurang ya, sayang banget pokoknya lama ya. Dan hari ini tuh saya mau periksa lagi video yang kena hak cipta itu udah selesai apa belum ya. Mudah-mudahan sih sudah selesai, sudah bisa. Jadi nggak perlu kepikiran lagi ya teman-teman, karena itu tuh udah beberapa hari saya coba tapi nggak bisa-bisa ya teman-teman. Tapi untuk yang terdahulu mah udah 2 video itu tuh udah bisa, alhamdulillah udah dimonetisasi lagi gitu ya. Jadi pendapatannya itu masuk. Nah alhamdulillah, lanjut lagi nih ke cerita videonya. Itu aja sih saran dari saya teman-teman, jangan lupa untuk belajar aja, searching aja di YouTube karena itu tuh banyak banget ya dari konten-konten kreator besar gitu untuk menyarankan kita itu untuk selalu belajar dari pertama up video sampai kita itu buat email sampai keuangan pun di situ dibahas banyak banget ya. Jadi teman-teman searching aja di sana karena pengetahuan saya juga masih terbatas ya. Saya juga masih belajar sama dengan teman-teman semua. Tapi di sini tuh saya hanya kasih tips sesuai dengan pengalaman saya aja ya teman-teman dan sesuai yang saya tahu. Oke, dilanjut lagi nih ke cerita videonya. Di sini tuh sudah beres ya cuci piringnya. Di sini saya mau membersihkan dapur sekalian karena lumayan berantakan juga, mumet juga ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau simpan dulu wajan yang sudah dicuci. Karena setelah ini saya juga mau membersihkan meja kompornya, karena untuk meja kompornya lumayan kotor juga ya teman-teman. Tapi di sini tuh saya nggak membersihkannya, nggak disemprot-semprot sekarang mah, pakai kain ini aja biar semuanya bersih ya. Nah untuk piringnya saya simpan nggak di penirisan piring tapi langsung di wadah aja karena lumayan banyak juga cuciannya teman-teman. Dan insya Allah nanti tuh bisa saya bawa sekaligus ya untuk disimpan ke rak piringnya ya teman-teman. Karena untuk sebanyak ini mah rasanya itu agak gimana ya kalau nyuci-nyuci itu, kalau seperti ini maka langsung ketampung airnya di dalam wadah. Itu sih bisa aja disimpan di penirisan piring tapi bawahnya itu belum ada penampungan airnya teman-teman, belum ada bakinya gitu. Nah ukuran bakinya pun saya harus ukur-ukur dulu karena kalau mau lihat di online itu pun harus pas ukurannya teman-teman, takutnya itu kebesaran gitu ya. Kalau kecil sih bisa masuk, kalau kebesaran kan mubazir ya teman-teman, nggak kepake. Oke, dilanjut lagi. Di sini saya mau ngambil air bersih yang ada di kamar mandi dan itu sudah disaring ya. Dan itu untuk air minum karena saya mau ngerebus air minum, karena bisa lihat sendiri ya teman-teman untuk teko-tekonya itu sudah pada kosong. Jadi sambil bekerja di dapur di sini saya mau sambil-sambil aja biar selesai semuanya. Air sudah direbus, di sini saya mau sambil-sambil aja sambil beresin piring yang kemarin ya. Dan ini tuh piring-piringnya sudah pada kering ya teman-teman. Jadi saya mau beresin aja ke rak. Nah di sini otomatis aja nih pakai lap aja yang dipakai baju. Ini siapa teman-teman yang samaan kalau mau ngelap-ngelap itu tuh pakai baju yang dipakai aja ya teman-teman. Itu tuh secara refleks ya. Jadi nggak disengaja. Ya maklum mama ya teman-teman sudah terbiasa, yang pastinya itu kalau sekiranya ribet gitu ya lapnya jauh ya udah otomatis aja pakai daster, pakai apa gitulah ya di lapnya yang dipakai di badan gitu teman-teman. Dan insya Allah itu tuh yang dipakai di badan insya Allah bersih ya. Untuk saat ini serasa ada yang kurang ya teman-teman di dapur, yaitu kulkas, karena kulkas itu biasanya nongkrong di dekat wastafel ya, tapi kali ini tuh nggak ada. Mudah-mudahan kedepannya rezeki saya itu semakin mengalir, semakin berlimpah, dan apa yang saya cita-citakan itu terkabul ya teman-teman, dan saya bisa beli kulkas baru. Tapi untuk saat ini ego kulkas itu harus dibuang dulu karena keuangannya juga belum memadai ya teman-teman. Dan untuk saat ini saya lebih mementingkan biaya yang benar-benar diperlukan ya.
Nah, alhamdulillah untuk rebusan airnya sudah mendidih. Ini saya mau lanjut untuk alihkan di teko dan juga termos. Apalagi kalau termos mah harus pas lagi panas-panasnya ya teman-teman, biar panasnya itu agak awet gitu ya. Pengen banget sih punya dispenser air yang kayak sekarang itu ya teman-teman, yang box bukan box, iya kayak box, tapi langsung ada kerannya gitu dispensernya, bukan dispenser yang pakai galon itu, bukan ya teman-teman. Kalau itu tuh punya dulu mah, tapi karena nggak kepake saya kasih aja ke saudara. Dan kali ini pengen dispenser yang pas ngerebus air itu bisa langsung dialihkan ke dispensernya gitu ya teman-teman. Dan untuk mengalihkan airnya itu ada kerannya. Nah, dispenser yang saya inginkan seperti itu. Tapi ini kan teko-tekonya masih bagus, masih layak pakai juga. Jadi untuk saat ini keinginannya itu ditampung dulu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya bisa beli ya. Insya Allah sih bisa. Kalau teko-tekonya itu udah rusak, pasti maksain beli ya teman-teman. Tapi untuk saat ini mah jangan dulu banyak pikiran, pakai aja yang dulu selagi layak pakai ya. Karena biaya hidup itu bukan cuma untuk beri peralatan dapur aja ya teman-teman, tapi benar-benar harus dibagi-bagi. Apalagi kalau punya anak sekolah, itu tuh benar-benar lumayan mumet juga ya teman-teman, tapi tetap harus disyukuri, dinikmati, dan dijalani. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih juga untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.